Nah, kini kita sampai pada soal nomor 19, yaitu professional membership. Ini maksudnya adalah kalau Anda menjadi anggota organisasi profesi, misalnya yang terkait dengan community, kebudayaan, politik, kemudian profesi ilmiah, profesional, pendidikan, dan lain-lain. Misalnya kalau saya sebagai surveyor atau seorang sarjana geodesi, umumnya menjadi anggota Ikatan Surveyor Indonesia. Jadi untuk nomor 1 ini saya akan tulis Ikatan Surveyor Indonesia atau Indonesian Surveyor Association. Posisi yang saya pernah capai di sana misalnya sebagai anggota saja, misalnya. Terus sejak kapan sampai kapan atau sampai sekarang, tulis current, end date-nya current. Kemudian organisasi yang lainnya ini ada 1, 2, 3. Menurut saya yang kenapa mereka perlu menanyakan ini adalah untuk melihat seberapa terlibat kita di profesi kita. Jadi keterlibatan dalam profesi, peran kita di masyarakat dengan profesi tersebut, dan terutama bagaimana kita menjalin kerjasama dengan orang-orang seprofesi untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Intinya seperti itu yang menurut dugaan saya. Jadi sangat disarankan untuk mengisi ini. Kemudian nomor 20, communication. Bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang ADS? Jadi pertama kali itu berarti dipilih salah satu dari ini. Kalau saya misalnya dulu dapatnya dari teman gitu ya, tinggal diklik saja. Ini tidak akan mempengaruhi penilaiannya, adalah survei saja bagi mereka, sehingga nanti mereka untuk di masa depan akan menggunakan jalur-jalur yang mereka anggap lebih efektif. Misalnya, contohnya, ternyata tidak ada satupun dari 7.000 pelamar itu yang mendengarnya dari TV, radio, atau publikasi TV atau radio misalnya. Ini tidak ada yang milih ini, berarti tahun depan mereka tidak akan menggunakan jalur itu gitu. Kemungkinan seperti itu, ini dugaan saya pribadi. Kemudian atau di sini misalnya ternyata sebagian besar menggunakan jalur workplace or nominating authority, jadi mungkin mereka akan lebih fokus ke situ nanti dalam penyebaran informasi untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, dari mana memperoleh berkas aplikasi itu. Ini juga sama dengan yang di atas, kira-kira ini survei intinya. Umumnya mendapat dari ADS website, kalau saya kira ada yang dari teman, ada yang dari agen pendidikan, atau ada juga yang dari lain ya atau dari universitas misalnya, atau dari tempat kerja yang lain. Kemudian nomor 21 ini penting ini. Jadi sebelum Anda mengirimkan, perlu diperiksa checklist ini, apa yang sudah Anda punya, apa yang belum, harus dilengkapi dulu. Ini yang penting dilakukan. 3 copies of the completed application form. Nah, jadi rangkap 3, ingat ya, rangkap 3. Semuanya harus rangkap 3. At least 1 copy of the application form should be certified. Copy attached of the relevant documents listed below. Jadi ini. Nah, ketiga ini, kalau application form jelas bisa di copy. Setelah ini misalnya nanti Anda isi, kemudian di print, terus di copy, tanda tangani. Nah, yang lain bagaimana dengan sertifikat TOEFL, terus transkrip nilai, ijazah. Salah satu berkas itu harus menggunakan yang tersertifikasi. Misalnya Anda tentu harus menyerahkan 3 ijazah ya, karena ada 3 kopi. Jadi satunya itu harus merupakan salinan yang dilegalisir, yang 2-nya boleh fotokopi biasa. Seperti itu maksudnya. Nah, itu yang ketiga. Kalau dokumen aslinya itu tidak dalam bahasa Inggris, misalnya ijazah kita, transkrip nilai itu kan tidak dalam bahasa Inggris, itu harus disertakan fotokopi yang dilegalisir. Kalau misalnya transkrip atau ijazah tentu saja bisa dilegalisir di di fakultas ya. Yang dilegalisir ini tentunya adalah yang bahasa Inggrisnya, jadi diterjemahkan di fakultas kemudian dilegalisir. Nah, kalau misalnya dokumen lain seperti akte kelahiran, KTP, itu bisa diterjemahkan di lembaga terkait. Misalnya kalau di Jogja saya tahu itu pusat pelatihan bahasa UGM itu menyediakan jasa itu. Jadi Anda bawa ke sana akte kelahirannya, kemudian mereka akan terjemahkan
Anda minta berapa lembar gitu, nanti akan diberikan kepada Anda dengan sudah dicap atau disertifikasi. Kemudian ini adalah dokumen yang dibutuhkan, required. Ini pertama untuk semua pelamar, ini esensial, ini berarti wajib ya. Saya kira mungkin tidak perlu dibacakan atau saya bacakan saja untuk lebih ini. Birth certificate, ini akte kelahiran, kemudian KTP atau paspor, CV jangan lupa. Nah, post secondary and tertiary certificate degrees, ini ijazah S1 maksudnya, atau ijazah D3 kalau Anda D3 kemudian ke S1. Kemudian ini postgraduate. Sorry, bukan, maksudnya adalah sama tapi transkrip nilai atau S1 atau D3. Kemudian sertifikat IELTS 1 TOEFL yang asli. Prediksi tidak boleh, TOEFL prediction tidak boleh untuk sekarang. Dulu pernah ini boleh. Kemudian nah ini yang saya maksud tadi, sertifikat IELTS 1 TOEFL ini kan mungkin satu saja, karena kan rangkap 3, satu yang diterima dari lembaga tes itu, kemudian difotokopi saja untuk melengkapi 2 berkas lainnya, karena ada 3 berkas yang diserahkan. Atau kalau Anda tidak yakin, silakan IELTS itu difotokopi lalu disahkan di notaris. Bisa juga ada notaris yang bisa mengesahkan hasil fotokopian berkas-berkas seperti ini. Usahakan notaris itu menggunakan keterangan berbahasa Inggris ya. Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau Anda mengambil master tapi dulunya dari D3 atau S1 ekstensi, jadi sertifikat D3-nya juga harus disertakan, termasuk transkripnya juga. Kemudian aplikasi untuk S3 itu harus juga menyerahkan berkas untuk S1, ijazah dan transkrip S1. Kemudian untuk doktoral candidate harus menyerahkan surat rekomendasi dari pembimbing S2. Kemudian yang akan mengambil master yang memiliki komponen riset yang tinggi seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, itu harus mengisi proposal detail yang tadi sudah saya bahas di video sebelumnya di halaman 15 dan 16 ya. Kemudian ini opsional. Nah, walaupun opsional, menurut saya ini sebaiknya juga disertakan saja sekarang gitu. Foto, kemudian terjemahan bahasa Inggris untuk ijazah, terjemahan bahasa Inggris untuk transkrip, kemudian surat rekomendasi dari pembimbing S1, kemudian list of relevant jadi publikasi ini maksudnya adalah apa saja yang sudah Anda pernah tulis, baik itu termasuk skripsi ya, skripsi yang belum pernah dipublikasi itu ditulis saja, terutama untuk yang research applicants ini. Mungkin yang master by coursework tidak harus. Jadi intinya di sini adalah mereka ingin tahu bahwa Anda benar-benar sudah mempunyai pengalaman riset dan sudah pernah publikasi gitu. Kemudian statement from the university that English is a language of instruction. Jadi kalau universitas Anda di Indonesia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, ini perlu keterangan dari universitasnya. Ini akan membantu Anda atau membantu mereka untuk menilai Anda bahwa Anda itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Kemudian relevant correspondence with the national university. Kalau Anda sudah pernah kontak dengan universitasnya, apakah itu misalnya kantor admissionnya atau kontak profesornya atau kontak course koordinatornya dan beremail-emailan misalnya gitu, itu di print saja, disertakan. Nah, ini birth certificate yang sudah diterjemahkan itu juga perlu disampaikan seperti yang tadi saya sampaikan di atas. Kemudian yang penting, attach only certificate copies of documents, do not attach original documents. Maksudnya ini
ijazah contohnya, atau transkrip, kan ada transkrip asli itu, atau ada ijazah asli. Jangan sekali-sekali menyertakan ijazah asli. Tapi untuk yang TOEFL dan IELTS itu harus yang asli untuk kopi pertama, kecuali untuk kopi kedua dan kopi ketiga gitu ya. Nah, kemudian application form and documents will not be written. Jadi sebaiknya Anda punya satu kopi lagi, walaupun tadi saya sampaikan perlu 3 rangkap, Anda buat saja 4 rangkap karena Anda perlu menyimpan satu nanti di rumah. Ini wajib dilakukan, terutama nanti kalau ada panggilan wawancara dan seterusnya. Anda juga ingin melihat lagi kan aplikasi Anda itu apa yang Anda tulis dulu dan seterusnya.